Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Ruby. Jumpa lagi. Kali ini akan bagaimana menilai dan melakukan teknik-teknik perawatan luka dengan konsep yang benar tentunya, dengan moist wound healing proses. Bagaimana kita assessment seperti apa. Nah, ini tampakan kita seperti ini karena dengan kondisi-kondisi pandemik ya, berisiko untuk terjadi paparan. Langsung saja. Dengan kondisi luka yang seperti ini udah berapa? 3 kali pertemuan ya? Iya. 3 kali pertemuan adalah seperti ini. Ini kondisi yang udah mulai perbaikan. Oke. Dalam kondisi untuk melakukan perawatan luka kita kenal dengan 3 metode. Dengan 3M. 1. Dengan mencuci luka. Kita untuk menyingkirkan kotoran, menyingkirkan kuman, menyingkirkan jaringan mati, kita lakukan pencucian. Pencucian dengan benar, tidak harus menggunakan cairan yang steril karena luka kronik. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan yang sekiranya itu perlu menggunakan air mineral saja. Air mineral yang sifatnya yang masih baru. Kalaupun dengan luka akut boleh menggunakan cairan penjerakat ataupun sodium chloride. Mencuci. Yang kedua, memilih balutan yang tepat. Menggunakan konsep salah satu rumus yang diambil adalah yang dijelaskan sebelumnya, konsep Time. Jadi menggunakan konsep yang tepat dengan memilih balutan. Yang ketiga adalah menutup. Jadi kondisi luka harus tertutup setelah dicuci karena kesempatan kesembuhannya 50%. 50%-nya lagi dari penutupan. Menggunakan bahan yang kita tutupkan berdasarkan rumus Time. Selanjutnya adalah menutup luka. Ya, bagaimana mencucinya? Cuci ya? Iya. Aman? Aman. Ada sakit ya? Agak nyeri yang jempol. Oke. Mencuci tidak hanya area luka. Sekalian nanti kita mau lihat bagaimana ada masalah lain nggak sebagai bentuk komplikasi dari proses penutupan lukanya. Lakukan dengan gentle. Gentle itu menekan tapi tidak menggosok dengan kuat. Ambil sela-selanya, fokuskan area luka dulu, karena tidak seperti dulu dari tepi kemudian ke tengah. Sekarang dari tepinya dulu dibersihkan. Oke, setelah itu kita menggunakan sabun. Tentunya sabun-sabun yang memang sifatnya tidak mengiritasi. Boleh menggunakan pH balan. Biasanya sabun bayi boleh, atau menggunakan zat memang sifatnya untuk kontrol infeksi dan untuk bagaimana dia bisa membersihkan tanpa harus mengiritasi. Atau zat chlorhexidin kalau lukanya tidak terlalu, itu mungkin bisa digunakan ya. Jadi jangan menggunakan pinset diuntal-untal dalam baskom. Lihat komnya, tidak dalam situ, tapi dilakukan pengecekan ke seluruh area luka dan sekitarnya. Sakitnya aman ya? Iya. Jadi gentle seperti itu, lakukan dengan penekanan, kemudian tidak menggosok sehingga tidak merusak jaringan granulasi yang tumbuh. Oke, silakan. Silakan. Oke, saya dibantu rekan tim saya. Nah, seperti ini. Menggunakan kasa. Kasa digunakan hanya untuk sebagai proses pembersihan saja. Sama seperti mandi, kita perlu menggunakan sabun dan perlu menggosok
area sekitarnya. Kalau ada masalah diabetic foot atau masalah vaskular, kita sekalian di assessment. Cek juga pulsasi dorsal pedis sama tibia posterior di bagian belakang atau di belakang tumit. Siram lagi. Sambil dibuang debris atau zat sisanya. Kalau masih keras nanti kita gunakan sap debu-deban. Ini. Oke, sekali lagi. Tekan dulu. Baru ke sini. Tadi tidak ada yang mencuci luka diucap-ucap menggunakan apa tuh? Kasa dalam baskom, dalam tong kecil. Jadi cuci seperti kita mandi. Oke. Instrumen, isi sabun. Oke, standarnya adalah seperti ini. 2 instrumen. 2 baskom, tong kecil. 1 untuk sabunnya, 1 lagi untuk antimikrobial topikal. Lagi. Kasarnya. Oke. Tidak ada perdarahan. Jadi seperti itu, agak ditekan. Kita buang sisa-sisa kotorannya. Selama di rumah ada masalah nggak? Enggak. Nggak ya? Ya. Oke, lukanya udah lumayan perbaikan. Jadi kita prediksi paling lama 2 kali pertemuan sudah remodeling proses sehingga bisa selesai dengan cepat. Sampai dicek ada masalah nggak dengan komplikasi vaskularnya. Yuk. Lakukan dengan menggosok. Terus. Lagi. Coba dari belakang. Terus sisa sabunnya yang dihilangkan sekarang. Lagi. Iya, oke, habiskan saja. Ya, beresnya. Oke. Ini proses pencucian. Yang pertama, mencuci luka. Oke. Mencuci luka sudah selesai. Jadi sekarang memilih antimikrobial topikal yang tepat. Lihat hasilnya setelah dicuci. Ini belum cleansing, baru pre-cleansing. Lihat ini, pre-cleansing dibandingkan dengan tadi. Nah sekarang kita menggunakan antimikrobial topikal. Apa salah satu contohnya antimikrobial topikal? Ini zat oktedin. Zat oktedin dia dapat melepaskan debris-debris atau sisa
kotoran yang ada karena mengandung surfaktan, sehingga tidak boleh lagi kita menggunakan iodin kelas 10%. Nanti ada balutan sendiri untuk iodin gimana. Kita kompreskan selama berapa menit? 6 menit. Ya, setelah dicuci, kompres karena menggunakan zat antimikrobial topical solution, tengoklah. Terus menggunakan hal yang sama, keluarkan. Oke, kita gunakan subdebridement. Angkat. Subdebridement adalah membuang jaringan mati yang tidak perlu. Apakah itu infeksi, apakah itu karena jaringan nekrosis, atau karena sisa balutan, kita buang menggunakan benda tajam, bisa scalpel atau gunting. Gunting dibedakan. Ini yang untuk menyentuh jaringan, yang ini untuk menyentuh balutan. Jadi ini abaikan saja. Kalau dirasa tidak cukup dengan zat surfaktan untuk membuang jaringan, maka dibuang sisa debrisnya. Gunting pun ada cara untuk melakukan teknik memegangnya. Tidak ada yang membedakan profesional dengan tidak. Jadi menggunakan jari kedua sebagai penuntun, ketiga sebagai guiding. Ada yang dirasa? Tahu ya? Man. Infeksinya sudah turun, jadi tinggal merapatkan jaringannya saja. Sudah terlihat jelas? Oke, udah kebuang dengan jaringan kotornya. Kalau terlalu keras atau sakit, kasih tahu saja ya. Iya. Kita ada 2 pijat, satu yang anatomi, satu chirurgi. Untuk melepaskan ini dengan mudah, chirurgi untuk mengangkat jika memang itu ada perbedaan bentuk. Standar pun megang the pincet seperti makan mie ayam, chopstick. Dalam ini masuk kategori self-debridement. Oke, hasilnya oke. Kita next, ini yang diduga paling parah. Karena dalam merawat luka pada kondisi kaki tidak hanya berfokus pada luka, tapi bagaimana kukunya juga bisa dikelola. Teknik yang pertama mencuci, yang kedua melakukan pembersihan dengan debridement. Kita gunakan subdebridement. Boleh lihat seperti ini, kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Luka datang dengan gradium 4, naik ke 3, ke 2, sekarang tinggal stadium 2. Mungkin ini nggak terlalu banyak bahan yang digunakan. Boleh lihat secara keseluruhan hasil cleansing kira-kira seperti ini. Tidak semua bagian yang kita buang, karena ini kulit masih tipis, epidermis. Tapi ini yang terbuka saja yang kita kelola. Ini yang lebih mungkin yang akan kita konsentrasikan di sini. Yang berikutnya adalah memilih balutan yang tepat. Sesuaikan pada konsepnya. Kita udah tidak perlu lagi tissue management. Mungkin ada infection control mau kita pakai.
Tapi hanya area tertentu. Biasanya kalau ada infeksi dia nyeri. Hanya area ini aja yang menurut tidak nyaman, dan tampakannya yang masih berwarna merah, masih agak sulit pelajari. Ini udah healing. That's the healing wound. This the problem with this. Untuk berikutnya ganti standar SOP. Bawah harus ganti. Oke, kita kelola. Kemungkinan kita akan gunakan yang sudah sembuh ini. Kita akan proses bagaimana bisa dikelola dengan baik. Dokumentasi dalam luka kira-kira seperti itu. Nanti akan ketika kita menampilkan suatu bentuk case series atau case study atau dalam bentuk jurnal, seperti itulah bentuknya. Jadi ya pre dan post. Nah sekarang, nah kira-kira seperti ini. Berbeda sekali dengan di awal waktu datang. Ya. Oke. Sekarang kita hanya satu kondisi bahwa kita memerlukan sebagai bentuk antimikrobial topikal. Ini yang paling mudah karena spray nano silver. Nano silvernya sebagai antimikrobial kuat, faster release, infection reduce. Bentuknya nano berarti partikel lebih kecil. Ketika ada kuman ukurannya mikro, dia akan lebih masuk sehingga bisa merusak nukleusnya, langsung pada sasaran. Gini aplikasinya. Ini adalah memilih balutan ya. Ini kategori balutan. Karena yang terinfeksi diduga adalah itu. Berikutnya moisture balance kelas berbeda adalah golongan kalsium alginat. Dia dapat penyerap cairan jika memang masih ada 20 kali bebannya, dia bisa menyerap ketika ada cairan. Salah satu merek saja jadi endorse. Kasih melolin sedikit lah. Ukuran itu. Ya. Ini hanya area ini. Dan ini hidroklorid yang kita pasang tadi. Di ini ada barrier sebagai gunakan film untuk mengurangi gesekan. Ya. Ya. Ini kategori apa namanya? Iceland pad, dikenal dengan kasa modern. Karena kasa itu seperti ini sebagai penyerap mestinya, bukan lagi yang tadi kita cuci. Jadi hanya sebagai pelapis dari alginat saja. Ya, boleh. Kalau yang sudah rata seperti ini, sudah sembuh, kita anggap selesai. Jadi kita hanya gunakan kategori ini sudah advanced dressing dengan menggunakan lotion sebagai bentuk isinya kolagen. Inilah yang bagaimana membentuk supaya tetap terjaga dari epitelnya untuk mencegah kerusakan. Kalau ini fiksasi, hampir semua mungkin sudah familiar dengan fiksasi model seperti ini. Kategori apa? Kain ya. Nah, kolagen sih. Coba, oke. Tekan. Stop.
seperti inilah bentuknya. Ada yang berupa gel atau berupa lotion. Nah, untuk melindungi saja. Oke, seperti ini hasil dari akhir perawatan luka, boleh dilihat. Ya, seperti ini. Tidak semua harus ditutup ketika memang sudah selesai. Saya kira itu bagaimana penerapan aplikasi dalam bentuk perawatan luka modern dengan menggunakan moist wound healing dan selection dressing dengan tepat. Jadi beberapa kita kategori seperti ini. Saya kira itu, kita jumpa dengan masalah yang berbeda dengan cara yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.